Tidak ada pilihan lain, itulah kondisi yang dialami para nelayan Teluk Bandar Lampung meski dalam ancaman bahaya gelombang tinggi, dampak cuaca ekstrim di perairan Sumatera. Ratusan nelayan terpaksa tetap nekat melaut. Dia transfer semua. Ya, berapa Jai? 3, 2. Mereka mengabaikan imbauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Lampung agar nelayan tidak melaut sementara. Di antaranya di dermaga Gudang Agen, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Selasa siang mereka sibuk mempersiapkan peralatan melaut ke dalam perahu, termasuk menjahit jaring yang robek. Mereka berangkat melaut umumnya pada malam hari. Mereka mengaku terpaksa tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena tidak ada pekerjaan lain selain mencari ikan di laut. Masih tetap melaut semua nelayan sih. Ya kerjaan kita melaut, nggak ke melaut mau makan dari apa? Terus kalau untuk ikannya gimana Mas? Banyak? Ya tergantung, nggak tentu harus banyak aja. Kalau lagi ramai ya banyak, yang kosong ya banyak. Biasa aja orang sini Mbak. Jadi kita masih aktivitas melaut. Semua nelayan di sini ya? Iya. Sebelumnya BMKG Maritim Lampung telah menyampaikan perakiraan kondisi cuaca ekstrim di sejumlah perairan Laut Lampung yang terjadi pada pekan ini. Kondisi itu menyebabkan angin kencang dan gelombang tinggi sehingga BMKG mengimbau nelayan untuk waspada dan sebisa mungkin mengurangi upaya penangkapan ikan terutama yang menggunakan perahu kecil. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Hampir seluruh jenis ikan laut yang dijual di pasar tradisional di Lampung Barat mengalami kenaikan harga sejak beberapa hari terakhir, seperti terpantau di pasar tradisional Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Selasa pagi. Menurut pedagang, jenis ikan yang mengalami kenaikan harga antara lain ikan tongkol, tuna, tenggiri, hingga ikan blue marlin atau ikan tuhu. Kenaikan harga ikan rata-rata berkisar antara 3 sampai dengan Rp5.000 per kilogram. Ikan tongkol yang biasanya dijual Rp25.000 kini menjadi Rp30.000 per kilogram. Ikan tuna dari harga Rp25.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Hingga ikan blue marlin dari harga Rp50.000 menjadi Rp53.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga itu karena nelayan jarang melaut akibat cuaca ekstrim. Ini ya dari nelayannya naik. Naik ya? Apa-apa saja Pak yang naik Pak? Jenis ikannya? Jenis ikan, tongkol, tuna, tenggiri, dencis, tuhu, ikan ibung. Ini tongkol. Berkisar berapa Pak? Apa itu? Dari harga-harganya kenaikan berkisar? Cuman 3.000, 4.000 biasanya. Kenaikan harga itu membuat warga harus mengurangi hingga setengah dari belanja biasanya. Selain kenaikan harga ikan, warga juga mengeluhkan naiknya sejumlah bahan kebutuhan pokok lain. Beli berapa kilo? Setengah kilo. Kenapa beli setengah kilo? Duitnya nggak ada Om, semuanya punya duitnya ya untuk belanja yang lain. Mahal ya? Ya, mas standar sih harga ikan mas gitu. Oh standar ya? Oke Bu. Ada kenaikan nggak dari barang-barang pokok yang lain Bu menjelang Banyak bulan? Om. Apa aja Bu? Gula, minyak, beras, segalanya pada naik Om. Yang gula biasanya 13 sekarang 20. Kenaikan harga ikan itu membuat pedagang mengalami penurunan omset hingga 50%. Pasalnya, banyak warga yang tidak jadi membeli karena harga ikan naik. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Fasilitas program air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS di Desa Meyancang, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat terbengkalai dan tidak berfungsi sama sekali. Sumber air bersih untuk warga itu hanya beroperasi selama 2 pekan saja pada akhir 2019 lalu, kemudian rusak dan hingga kini belum kunjung diperbaiki. Pada Selasa siang, beberapa bagian fasilitas PAMSIMAS yang berada di pinggir sawah itu rusak. Sejumlah pipanya patah dan bahkan air di dalamnya keruh dan berlumut. Pipa yang mengalir ke rumah-rumah warga juga dibiarkan pecah tanpa ada perbaikan.
Menurut aparat desa setempat, rusaknya fasilitas Pamsimas itu sudah bukan lagi menjadi tanggung jawabnya. Pasalnya, meski dibantu dari dana desa sebesar 80 juta rupiah, namun pelaksanaannya sudah diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat sebagai pelaksana. Kita kurang tahu juga karena seperti sudah dijelaskan oleh sekretaris saya ini tadi, bahwa yang bertugas di situ kan yang pihak dari PAM untuk mengecek gimana kebersihannya, layak enggak diminum atau gimana, kita nggak tahu. Tapi udah dicek ya? Udah. Dan hasilnya layak? Saat dikonfirmasi, pelaksana pembangunan Pamsimas desa setempat berdalih terhentinya fasilitas yang selesai dibangun sejak 2019 itu karena terdampak banjir. Kemudian terkait air yang keruh, hal itu karena diakui sumber airnya berbeda dari perencanaan awal. Karena pada itu terjadi musibah bencana alam, banjir bandang, yang menyebabkan terjadi penutupan material di Pukuan Penengahan Pamsimas lebih kurang 80 juta itu disetorkan ke tim untuk pengadaan paralon dan juga tambahan pembelian semen dan lain sebagainya. Pihak pelaksana pembangunan dan kepala desa kini saling lepas tangan terkait pembangunan fasilitas Pamsimas di sana. Warga pun kini tak lagi bisa menikmati fasilitas air bersih yang langsung mengalir dari mata air karena belum tahu kapan akan diperbaiki. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Kini kami ajak pemirsa mengunjungi wisata air terjun Curug Tujuh yang berada di Desa Margajaya, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah. Untuk menuju ke sana, destinasi wisata ini cukup menguji adrenalin. Pengunjung hanya bisa menggunakan kendaraan bermotor dari dusun paling ujung. Jalan menuju ke sana pun cukup menguras tenaga karena melewati jalan setapak dengan sebagian jalan cukup licin. Pengunjung yang menggunakan sepeda bermotor disarankan untuk berhati-hati. Pengunjung juga bisa menggunakan jasa pemandu dari warga setempat. Sampai di lokasi, semua kelelahan itu akan terbayar lunas. Pemandangan alam yang masih alami dan air terjun unik akan memanjakan mata pengunjung. Apalagi pengunjung tidak dipungut biaya masuk, hanya membayar uang parkir saja. Dijamin Anda akan betah berlama-lama di sana karena airnya sangat jernih dan suasananya sejuk. Jasanya jasa pemandu itu aja, dan yang lain-lain belum ada. Biasanya tarifnya berapa nih Mas? Tarif untuk pemandu dari pertama masuk sampai pulang 50.000 dan parkir 5.000 rupiah. Menurut pengelola tempat wisata, meski belum dikelola secara optimal, hampir setiap pekan banyak pengunjung yang datang. Mereka ada yang dari Lampung Tengah, ada juga yang datang dari luar kabupaten, bahkan luar provinsi. Warga sekitar pun berharap pemerintah setempat bisa memberikan perhatian serius agar tempat wisata tersebut bisa dikelola secara profesional. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.